Baik, terima kasih. Selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Igede Agus Widanta dengan nomor induk mahasiswa 2020 11 327. Jadi berkaitan dengan mata kuliah riset operasi. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kesalahan pemasangan grounding pada KWH meter prabayar. Kemudian apa sih itu grounding? Jadi seperti terlihat pada gambar di sebelah kiri, jadi grounding itu adalah suatu jalur langsung dari arus listrik menuju bumi atau koneksi fisik ke bumi. Dipasangnya koneksi grounding pada instalasi listrik adalah sebagai pencegahan terjadinya kontak antara makhluk hidup dengan tegangan listrik berbahaya yang terekspos akibat kegagalan daripada isolasi. Kalau di dalam PUL tahun 2000, istilah umumnya itu sekarang itu adalah pembumian. Maksudnya pembumian itu adalah penghubungan suatu titik sirkuit listrik atau suatu penghantar yang bukan bagian dari sirkuit listrik dengan bumi menurut cara tertentu. Jadi yang melatar belakangi ini adalah yang pertama, grounding dan penangkal petir yang tidak bekerja dengan benar itu akan merusak semua peralatan listrik elektronik bila sambungan antara kabel grounding dan netral pada titik setelah MPB atau meter prabayar, maka arus netral penyelinap ini bisa mengalir melewati MPB walaupun konsumen sama sekali tidak menggunakan energi listrik dan juga posisi MCB dalam kondisi off. Kemudian yang kedua, arus netral penyelinap tadi ini akan mengakibatkan sensor arus netral MPB mengukur seolah-olah ada pemakaian dan bisa merugikan konsumen. Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk mengetahui apa yang terjadi jika grounding pada meter digabung dengan kabel netral dan memberikan dampak baik dan dampak buruk yang didapat jika grounding pada meter digabung dengan kabel netral. Kemudian kalau kita lihat dari segi meter prabayar, jadi listrik prabayar dengan kemajuan teknologi dan sistem pulsa, maka PLN akan meluncurkan produk listrik prabayar. Meski sebagian dari masyarakat juga masih menggunakan meteran pasca bayar dan non-taghless. Nah, listrik prabayar ini adalah meteran yang bekerja secara otomatis. Kemudian bagaimana sih dengan KWH-nya? Kemudian apakah ada perbedaan antara kilowatt hour meter dibandingkan listrik pasca bayar ataupun analog? Penghitungan KWH meter LPB sama saja sih dengan meter analog karena telah melalui tahap standarisasi TERA. Tidak lebih mahal dan harga rupiah per KWH listrik prabayar sudah diatur di dalam TDL tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Menteri ISDM nomor 7 tahun 2010 yang akan menentukan hemat atau borosnya adalah 100% perilaku pengguna peralatan listrik oleh pelanggan itu sendiri. Serupa dengan telepon dengan prabayar, cenderung orang akan berhemat. Sebaliknya dengan pasca bayar, cenderung orang lebih boros karena kurang terkendali. Untuk meter prabayar ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri bawah ini. Fungsi KWH meter prabayar ada beberapa fungsi, diantaranya dia mempunyai nomor seri unik sesuai dengan STS, juga ada kontaktor, low credit warning, ada temper switch detection, ada programmable trips current, kemudian memiliki memori yang tidak terhapuskan atau non-volatile memory, kemudian dia mampu menyimpan data historical pengisian token sebelumnya, dan juga pada display LCD-nya dapat ditampilkan sisa kredit KWH, daya yang dipakai, status kontaktor, jumlah KWH yang dipakai sejak dipasang, informasi balik saat menerima token, serta informasi lainnya. Kemudian untuk pengawatan meter prabayar itu sendiri, untuk pengawatan meter prabayar yang benar ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, untuk warna hitam ini adalah pasanya. Kemudian yang warna biru ini adalah penghantar netral. Nah, yang warna hijau ini adalah penghantar ground. Bisa kita lihat secara sama. Nah, kemudian kabel netral dan kabel ground harus disambung di titik MPB dan harus terpisah total setelah MPB. Kemudian sedangkan posisi ground atau ground root-nya sendiri itu tertanam di tanah
dan bisa berada lebih dekat ke MPB atau MCB box. Sisi sebelah kiri fasa netral dengan netral ditanahkan. Kemudian itu adalah bagian dari trafo distribusi PLN yang netralnya ditanahkan, sedangkan yang paling kanan itu adalah stop kontak. Ini kan bisa dari gambar ini bisa kita lihat. Kemudian arus netral dari beban satu fasa tidak seimbang melewati MPB karena ground netral tersambung di MCB box. Jadi munculnya tanda periksa yang biasa kita ketemukan di meteran, ada beberapa meter. Nah, bila ada sambungan antara kabel ground dan netral pada titik setelah meter prabayar, seperti pada pengawatan di samping ini, maka arus netral penyelinap tadi bisa mengalir melewati meter prabayar. Walaupun konsumen sama sekali tidak menggunakan energi listrik dan juga posisi MCB dalam posisi off. Nah, arus netral penyelinap seperti ini akan mengakibatkan sensor arus netral meter prabayar mengukur seolah-olah ada pemakaian dan bisa merugikan konsumen. Karena itu di meter prabayar akan muncul tulisan periksa dan gambar tangan. Kabel netral dan ground disambung kembali pada MCB box. Akibatnya ada sebagian arus netral yang mengalir melewati meter prabayar dan ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini. Nah, netral dengan groundnya disambung di sini di MCB boxnya. Jadi ada arus yang mengalir, ada sisa arus yang mengalir dari netral ke ground, balik ke tanah. Kemudian dalam kasus lain lagi, ground dan netral dihubungkan di meter prabayar, tapi pada titik keluarnya di sini, di titik keluar terminal netral. Nah, sehingga arus netral penyelinap tersebut masih melewati sensor MPB. Nah, masih ada arus yang melewati sensor ini. Kemudian kita melakukan dua pengujian. Jadi pengujian yang pertama, arus netral pelanggan A, ya ini pelanggan A, ada dua pelanggan A dan pelanggan B. Jadi arus netral pada pelanggan A tidak kembali ke jaringan tiang. Nah, dikarenakan ada kabel netral di tiang ini yang kendor. Kemudian arus netral pelanggan A tidak kembali ke tiang, akan menuju ke ground terdekat dan hambatannya paling rendah. Arus netral dari pelanggan A tersebut akan mengalir ke pelanggan B. Jangan diukur oleh sensor pada terminal 3. Meter pada pelanggan B ini akan berkedip impuls pemakaiannya walaupun dalam keadaan MCB-nya off. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri bawah. Nah, kemudian kita lakukan pengujian yang kedua. Nah, pada pengujian kedua ini, yang pertama arus netral pelanggan A ini tidak kembali ke tiang dan akan menuju ke ground terdekat yang hambatannya paling rendah. Kemudian arus netral pada pelanggan A tersebut akan mengalir ke pelanggan B dan tidak diukur oleh sensor pada terminal 3 karena arus liar tersebut akan dibuang langsung ke tanah karena penggabungan netral dan ground ada di terminal 3. Kemudian meter pelanggan B ini tidak akan mengukur atau arus bocor dari pelanggan A. Nah, perbandingan antara rangkaian yang sesuai dengan SOP dan tidak sesuai dengan SOP, jadi berdasarkan pengujian pertama dan kedua, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan pemasangan grounding pada KWH meter dapat mempengaruhi pengukuran jika terjadi loss kontak kabel netral pada tiang yang dapat mengakibatkan adanya arus gangguan sehingga kerugian dialami oleh pihak seperti pihak PLN dan pelanggan. Jadi kerugian antara lainnya bisa kesetrum listrik, pemborosan KWH meter, kerusakan peralatan listrik, serta rugi KWH dan bahan bakar pada pembangkit. Kemudian bisa dilihat di dalam tabel. Yang pertama yang menggunakan rangkaian yang sesuai dengan SOP dan yang kedua menggunakan rangkaian yang tidak sesuai dengan SOP. Jadi untuk pengujian yang menggunakan rangkaian yang sesuai dengan SOP, pengaruhnya yang pertama tentunya dapat mencegah terjadinya pemborosan pada KWH meter dan kerusakan peralatan listrik. Selain itu juga dapat mencegah bahaya kesetrum aliran listrik. Kemudian
untuk pengujian yang menggunakan rangkaian yang tidak sesuai dengan SOP, jadi pengaruhnya yang pertama tentunya terjadinya pemborosan pada KWH meter pada pelanggan B, kemudian kerusakan peralatan listrik dan dapat mengakibatkan bahaya kesetrum aliran listrik, serta rugi KWH dan bahan bakar pada pembangkit. Nah, dampak dari kesalahan pemasangan grounding KWH meter, kesalahan pemasangan grounding dapat membawa dampak yang buruk, antara lain bagi tentunya dampak pada KWH meter itu sendiri. Yang pertama, kebocoran kabel netral. Jadi kondisi kabel netral yang mengalami kebocoran ini, baik itu kebocoran kabel netral terhadap tanah atau bumi, apalagi jika terdapat kebocoran netral ke pasang, maka akan menyebabkan timbulnya arus listrik pada kabel netral itu sendiri. Kemudian indikasi kebocoran pada KWH meter. Jadi indikasi kebocoran pada KWH meter ini terjadi ketika adanya loss kontak kabel meter netral pada tiang yang mengakibatkan arus netral tidak kembali ke tiang, tetapi akan menuju ke ground terdekat yang hambatannya paling rendah. Maka arus tersebut akan terukur pada meter tanpa pemakaian beban, meskipun OMCB dalam keadaan off. Kemudian meter periksa, kesalahan pemasangan grounding pada KWH meter dapat menyebabkan kebocoran arus, dan penyebab umum KWH meter muncul tulisan periksa, yakni itu disebabkan karena arus bocor. Jadi kebocoran arus ini juga dapat disebabkan oleh cara penyambungan atau kondisi kabel yang buruk. Hal ini juga menyebabkan kabelnya terkelupas, yang mana sangat berbahaya, yang memicu percikan api. Kemudian kebakaran juga bisa disebut dengan korsleting. Jadi itu yang pertama dari segi dampak bagi KWH meter. Kalau dilihat dari dampak bagi peralatan listriknya juga ada. Jadi kesalahan pada pemasangan grounding pada KWH meter itu juga dapat menyebabkan arus liar dan dapat terukur pada KWH meter tanpa melalui MCB atau MCB off. Jadi jika semakin lama dibiarkan, maka semakin besar pula arus liar tersebut melewati batas maksimum dan dapat berpotensi merusak peralatan listrik yang digunakan oleh pelanggan. Jadi itu yang kedua, dampak bagi peralatan listrik. Kemudian ada juga dampak bagi makhluk hidup. Jadi selain dari kerusakan peralatan, kesalahan pemasangan grounding juga dapat mengakibatkan sengatan listrik tentunya terhadap makhluk hidup, dan juga sangat fatal ya jika sampai terjadi sengatan listrik. Jadi untuk mencegah tidak terjadinya hal tersebut juga maka dihindari menyentuh kabel listrik saat tangan dalam kondisi basah atau menyentuh kabel yang kondisinya sudah rusak. Jadi bila ada menemukan orang yang tersetrum listrik, dapat mungkin matikan sumber listrik bila memang kondisinya aman. Selain itu juga ada dampak bagi pelanggan sendiri. Jadi kesalahan pemasangan grounding ini dapat mengakibatkan kerugian pada pelanggan. Akibatnya yaitu pemborosan. Jadi hal ini juga disebabkan karena arus liar yang terukur pada KWH meter tanpa melewati MCB atau MCB off. Jika dibiarkan semakin lama, maka jumlah arus liar yang terukur pada KWH meter ini semakin banyak dan dapat mengakibatkan pemborosan pulsa dan tentunya menyebabkan kerugian bagi pelanggan itu sendiri. Kemudian dampak bagi PLN. Jadi dampak bagi PLN ketika terjadi kesalahan pemasangan grounding pada KWH meter, PLN sebagai pihak ini akan mengalami kerugian terbesar. Nah, adapun kerugian dari PLN ini, yang pertama tentunya rugi KWH dan bahan bakar pada pembangkit. Jadi kesalahan pemasangan grounding pada KWH meter jadi dapat mengakibatkan arus bocor. Jika terjadi disconnect kabel netral pada tiang dan dapat merugikan pihak PLN karena KWH-nya itu hilang. Padahal untuk menghasilkan listrik 1 kWh KWH, PLN telah mengeluarkan biaya pokok penyediaan atau BPP pembangkitan dengan mengacu pada 4 faktor, yakni kurs, harga, kemudian harga minyak, inflasi, proses meningkatnya harga secara umum, dan terus-menerus hubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh faktor. Jadi seperti peningkatan konsumsi masyarakat dan harga batu bara. Kemudian turunnya tingkat kepuasan pelanggan juga jika jadinya pemborosan pada KWH meter akibatkan oleh kesalahan grounding itu sendiri. Jadi itu
pembahasan mengenai kesalahan penggunaan atau pemasangan grounding pada KWH meter prabayar. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.